الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Tafsir Sa'di wonten ing dalu menika sampai dumugi ayat ingkang 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bi'ithmi wa antum ta'lamun. Artosipun dawuh wala lan ojo sampe takulu mangan sapa sliramu kabeh amwalakum bondo-bondomu bainakum ing antarane sliramu kabeh bil batili kanthi cara batil. Tentunya ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh memakan harta kita sendiri? Nanti akan dijelaskan. Wa tudlulan sampean gowo biha kelawan masalah bondo iku mau ilal hukami dumateng hakim. Kalian unggahkan masalahnya, kalian naikkan permasalahannya kepada hakim supaya engkau mendapatkan pembelaan. Litakulu tujuane sejane karpe sliramu supaya bisa mangan farikon sebagian min amwalin nas saking bandani menungso bil itsmi kanthi cara sing dosa. Wa antum lan sliramu kabeh iku ta'lamun padha mangerteni. Jadi ayat ini Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, ya, dan kalian bawa masalah harta tersebut kepada hakim supaya dengan ketika kau bawa masalahnya kepada hakim, kau nak bandingkan kepada hakim, sementara engkau memiliki bukti aspal. Apa itu bukti aspal? Alslining palsu, ya, supaya kau memakan harta manusia dengan cara dosa sementara kalian mengetahuinya. Ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kepada tafsir, sebuah kalimat yang perlu untuk kita bahas. Dalam ayat tersebut Allah nyatakan wa tudlu biha ilal hukam, sampean gowo masalah bondo yang kamu perselisihkan kepada hakim. Apa makna tudlu biha ilal hukam? Footnote di bawah kita lihat. Ai maksudipun tulku umuratil kal amwa, sampean tarik, sampean gowo, sampean unggah nih, ya, perkara tilkal amwal tentang harta niku
bainakum sing terjadi di antara kalian wa baina arbabiha lan antara pemiliknya dan antara pemiliknya ilal hukami dumateng hakim. Ya, jadi makna tulqu biha ilal hukam adalah tulqu umuratilka al amwal bainakum wa baina arbabiha ilal hukam. Kalian masukkan, kalian daftarkan, kalian angkatkan, kalian perkarakan harta yang kalian perselisihkan dengan pemiliknya kepada hak. Karena kalian yakin memiliki bukti yang autentik, walaupun entah bukti itu bagaimana. Ya. Wa aslul idla, kalimat al-idla, asal kata al-idla irsalud dadwi wa ilqa'uhu fil bi'ri. Jadi kata-kata al-idla adalah melemparkan timba ke dalam sumur zaman dahulu. Ya, adapun sekarang sudah tidak menggunakan itu lagi. Sekarang menggunakan paralon ke bawah, kemudian di bawah dikasih tusen, kemudian di atas baik dipompa pakai pompa tangan atau pompa air yang berupa kumparan begitu dan seterusnya. Dahulu manual enggak begitu. Diunting boleh diuncalin ngesor, diubah nih titik, tarik. Itulah kata al-idlal. Ya, itulah makna kata-kata al-idlal. Yuqalu dibondawakan adla dalwahu idza arsalahu. Enten kalimat adla dalwahu artosipun arsalahu, nguncal ing timbani. Wadallahu yadluhu idza akhrajahu. Dan kalian dallahu adlahu idza akhrajahu, apabila dia mengangkat dan mengeluarkan timba itu dari sumurnya dan telah menggondol sepenuh timba tersebut dari air yang diperlukan. Itulah kata-kata al-idla. Wa qawlu makna dawuhipun Allah Ta'ala wa tudlu fi mahallil jazmi. Posisinya kalau dari segi i'rab maka dia adalah majzum. Wa tudlu asalnya adalah tudluna. Wa tudlu jazm bihadfi nun. Jazm dengan dibuang nunnya karena dia adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5. Ya, bitakriri harfi an-nahi, kelawan niatan mengulang huruf nahi. Jadi maknanya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala tudlu biha ilal hukam. Kenapa kok kita katakan dengan mengulang huruf nahi? Karena wawu dalam ayat ini adalah wawu ataf. Wawu ataf. Sementara kaidah mengatakan bahwasanya wawul ataf memberi faedah annal ma'tuf ya'khudhu hukmal ma'tuf alaih ma'a tikrari niyatil amil. Bahwasanya al-ma'tuf yang digandengkan, wawu ataf itu wawu untuk menggandeng. Ja'a Muhammadun wa Ahmadun. Teko Muhammad lan Ahmad, lan huruf penggandeng. Demikian juga dalam ayat ini, wa taqulu amwalakum wa la tudlu biha. Jadi digandengkan kalimat tudlu yang dia adalah fi'il mudhari' min af'alil khamsah, dari fi'il yang 5 digandengkan kepada kalimat wala ta'kulu, dan dia juga adalah af'alul khamsah, wala ta'kuluna aslinya. Ya, digandengkan. Dan perlu diketahui, tadi kita sampaikan konsepnya adalah bahwasanya anal ma'tuf, sesuatu yang digandengkan, ya akhudhu, mengambil hukum al ma'tuf alaih, yang diatofkan kepadanya, ma'aniyati, dengan niatan tikraril amil, mengulang amilnya. Dalam kalimat tersebut apa amilnya? Lamul jazimah, huruf lam penjazm, lam an-nahiyah. Sehingga kalimat tersebut adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ilal hukam, wala tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil batil bil ithmi wa antum
ta'lamun wa antum ta'lamun. Kita terusakan. Fa'anzalna, ya. Demikian. Kemudian dikatakan di sini, wa tudlu bi tikrari harfin nahyi, diulanginya huruf nahi, la ta'kulu wa la tudlu. Maknahu artasipun wala tudlu biha ilal hukam, ojo sampai sampean go marang hakim. Wakila maknahu wala ta'kulu bil batili wa tansubunahu ilal hukam. Ya, ada dua makna dari kalimat wala ta'kulu amwalakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Kalimat wa tudlu biha ilal hukam mengandung dua makna. Makna pertama, masalah itu jangan kalian angkatkan kepada hakim. Maknanya berdamai itu jauh lebih manfaat. Sebab nyuwun sewu, kenyataan iki. Lek dunduman punten, rebutan punten. Rebutan apa? Tenggen kula mriku jenenge warisan iku diarani punten. Utawa rebutan berkat. Bar dibrek terus diangkat. Nah, berkat niku brek terus diangkat. Bar dibagi, nah diangkat. Jago tukang bagi ya kula riyen. Bagi diangkat berkat. Biasa nih kalau masalah bagian waris kok dipermasalahkan kepada hakim, iki engko benjut kono entek kabeh. Sing menang yo entek, sing kalah ya jeleput. Diunggah nenek. Ya. Ini kenyataannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, dari Allah taala zat yang maha bijak, jauh-jauh hari menyatakan jangan kalian angkat kepada hakim. Ya, apalagi hakimnya hakim tukang mancing. Dapat ikan rebutan. Memang duwe apa pancing. Sing nyakot gretele sapa? Pancing kula bagian mundas. Kowe emang nyekel apa? Buntute bagian mburi. Lek sing enak-enak tengah ngene iki bagiane hakim. Nah, ini kenyataan. Ya. Demikian. Jadi makna pertama adalah apa tadi? Jangan kalian angkatkan kepada hakim. Tapi berdamai itu jauh lebih baik. Perhatikan firman Allah, wasulhu khair. Namanya berdamai tetap lebih baik. Ya lo ide, ya lo yu, sampean ki wedok kabeh. Sementara hukumnya Allah ki wong lanang bagiane rong bagian. Ya wis ngene lho, saiki ora apa-apa. Wis to, rungokno dhisik aku tak ngomong. Iki dibagi kertaji padha karo pembagian syariat. Engko lek wis sampean tak wehi ben padha karo bagiane awake dhewe kabeh. Saiki sing penting wajibe, apa wajibnya? Dibagi sesuai dengan syariat. Kemudian setelah itu umpama sing lanang ngowahi bagiane utawa sebagiane utawa kabeh diwehi ning adike, pantes napa pantes? Pantes. Mbak Yune, pantes apa pantes? Apa meneh Mbak Yu mundi sing golekne bojo ya sampean, gek tok golekne tukang ngarit. Sementara sampean rezekimu longgar. Umpama dipangan Mbak Yu mulan ponakanmu, kira-kira kowe apa ya kuwatir lek keleleken. Perhatikan indahnya firman Allah, wasulhu khair. Namanya berdamai itu lebih baik. Karena apabila tidak berdamai dan masing-masing mengajukan kepada hakim, yang terjadi bukanlah kebaikan, tapi yang terjadi adalah renggangnya persaudaraan, sehingga nikah Kang Adi Mbak Yu ya lan ponakan podo saling tidak sapa aruh begitu dan seterusnya, sementara mereka memperebutkan harta punten utawi harta berkat, ya harta waris peninggalan nenek mereka, dan akhirnya mereka sama-sama tidak
Lah nyapa? Dingi nyawoni ngono, dingi nyawoni ngono, ya entek ning dalan. Begitu dan seterusnya. Sing menang ya oleh mek sepira, sing kalah ya tambah penjut. Ya, ini kenyataan. Wakilan dibundawakan, ini makna kedua. Makna kedua dari kata-kata wadudlu biha ilal hukam. Makna pertama tadi apa? Ojo tok angkat kepada hakim, tapi mana yang baik? Berdamailah. Ya, ada yang bertanya misalkan, seandainya tidak ada bertanya, saya kita wakili. Sebab gaya pertanyaan itu ya rada angel ya. Mulane orang sing iso takon kejaba wong pinter. Mergo aku rada pinter tak kene pertanyaan ya. Seandainya ada orang yang bertanya, ayat yang jenengan paparkan tadi wasulhu khair, kalau begitu kompromi sajalah, ndak usah ding-ning-ning sesuai dengan syariat. Saya ingat lek wong lanang lido didom padha, ya didom padha ae, ora usah ndak diupeng-upengne terus bar ngono arep disedekahne. Maka yang baik adalah jangan sampai manusia itu ya dibimbing supaya manut karepe menungso, ning bimbinglah kepada hukum Allah. Iki lho hukume Allah, ayo kabeh do berusaha nglaksanane, muga Allah taala paling berkah ing dalam peninggalane bapak lan ibu. Lah jenenge tukaran, direbutan apa enek berkah. Kemudian setelah dibagi sesuai dengan syariat, sing lanang monggo mau memberikan sebagian dari bagiannya, atau tadi kita sampaikan tok brune bruk yang adekmu, tok brune bruk yang mbakyumu, ora apa-apa. Nyapa sawangen to mbakyumu wis wedok, wis angel pisan rezekine. Akeh napa kathah ngoten niku. Nyapa dhisik tok golekne tukang ngarit, oleh ya mek gur ngono kuwi. Lah sing lanang Masya Allah jadi direktur, dari Pak Dokter jadi dan seterusnya, sehingga nih bandane nyampar nyandung. Umpomo setelah mereka mendapatkan ngikhlas nih diweh ning kakange ning Mbak Yune, ngono ki pantes apa pantes nemen? Jadi takoni kok ora jawab. Pantes apa pantes nemen? Ya pantes nemen. Mungkalane Allah taala dawuh wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Kita terusakan. Wakilan yang dipondawakan makna ingkang nomor kalih. Wala ta'kulu bil batil, ojo sampai kalian semua makan dengan cara batil. Wa tansubunahu lan saliramu kabeh nasabne ilal hukami marang hakim. Aku jarine orang duwe hak, ya monggo, tapi kenyataannya iki lho, keputusan Pak Hakim. Ngalor ngidul ngitan ngelon gawa kertas. Apa rumangsamu keputusan Pak Hakim itu bisa melegalkan dan merubah yang haram menjadi halal? Bisa apa enggak? Gak bisa. Walaupun kau sudah mendapatkan nota, sudah mendapatkan putusan, sudah mendapatkan akta putusan dari hakim, maka itu tidak akan bisa merubah hakikat hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang sebab turunnya ayat ini kita baca. Poin kedua, footnote kedua. Kila dipondawakan nazalat hadil ayah. Memahami tentang, mengetahui tentang sebab turunnya ayat sangat penting. Dia akan bisa lebih memahamkan kita kepada ayat tersebut. Wakila dipondawakan nazalat hadil ayatu, ayat menika tumurun Fimri'il Qais, ngenani Imru'ul Qais, pawongan saking suku Qais, Ibni Iyas, Ibni Ayish, Imru'ul Qais, Ibni Ayish, Al-Kindi, Al-Kindi, saking bangsa Kindah. Idda'a dheweke ngaku, idda'a alaihi sampun nuntut ing atase piyambake sapa Rabi'atu ibnu Abdan, Rabi'ah bin Abdan Al-Hadrami. Jadi Imru'ul Qais sebagai terdakwa. Pendakwanya siapa? Pendakwanya adalah Aish. Pendakwanya adalah Rabi'ah bin Abdan Al-Hadrami.
pendakwanya. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wonten ing ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing didakwakan apa? Ardon ing sawijine petak tanah, ardon ing sak petak tanah. Anahu sak temene piyambake iku golabani. Anahu sak temene dheweke iku golabani, telah mengalahkanku. Wahai Rasulullah, ini loh Imru'ul Qais ini wahai Rasulullah, telah merebut hartaku, telah merebut bumiku. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, mongko Nabi dawuh, alaka bayyinatun. Hei, siapa tadi? Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami. Alaka ono to sliramu duweni bayyinatun bayyinah. Apa itu bayyinah? Para ulama menjelaskan al-bayyinah adalah kullu ma yubayyinul haqqa wa yuwaddihuhu. Semua yang bisa menguatkan, menjelaskan al-haq, adanya kebenaran, wa yuwaddihu, dan menggamblangkannya. Ada kalanya dengan dua orang saksi, atau ada kalanya dengan seorang saksi dan sumpahnya pendakwa, ada kalanya dengan keengganan pendakwa untuk mendatangkan bukti dan sumpahnya terdakwa. Ini adalah diantara bentuk-bentuk bukti dalam peradilan. Bukti dalam peradilan. Ya, jadi seorang pendakwa tidak akan diterima kecuali harus mendatangkan bukti. Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar." Lau sekiranya yukta den paringi sapa annasu menungso bidakwahum kelawan apa sing dadi dakwaane. Pak Hakim, yo bondo niku gadan kula nyoh. Pak Hakim, yo mobil niku gadan kula nyoh. Lek seandainya kabeh dinyah nyoh nyoh, kira-kira apa yang terjadi? Kacau. Orang mek gur kacau Kang, tambah balau. Ya, makanya Rasulullah SAW balaki ning tetapi ini al-bayyinatu, bukti alal mudda'i ngatasi wong sing nuduh. Karena secara asal semua harta itu di tangan pemiliknya masing-masing. Umpama topi niki takne sapa? Ya takne Anwar. Nyapa? Lah ning dhuwur sindas Anwar. Umpama ali-ali niki gadane sinten? Ya aku. Lah nyapa wong sing gawe aku? Secara asal segala harta itu dengan indikator-indikator tertentu membuktikan bahwa dia sudah ada pemiliknya. Nah, pihak pendakwa di sini posisinya lemah, maka dia harus dikuatkan dengan bukti. Adapun yang terdakwa posisinya kuat, sehingga cukup bagi dia untuk bersumpah ketika menolak akan atau keberatan akan apa yang disampaikan oleh pendakwa ketika pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti. Akhirnya Rasulullah SAW al-bayyinatu alal mudda'i, bukti ing atase pendakwa, wal yaminu ala man angkar, lan sumpah ing atase wong sing menolak, mengingkari tuduhan kala wau. Wallahu taala alam, di saat pendakwa tidak mampu untuk mendatangkan buktinya. Wallahu taala alam. Ayat 6 kita teruskan. Wakil 6. Nazalat hadhil ayatu fi Imri'il Qais ibni Ais al-Kindi idda'a alaihi Rabi'ah ibnu Abdan al-Hadrami inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ardon lahu ghalabani alaiha. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, alaka ono to kang jenis liramu he Rabi'ah bin Abdan al-Hadrami bayyinatun, bukti. Apa tadi bukti? Semua yang bisa menjelaskan hak tersebut dan memaparkannya dan menggamblangkannya, baik dari dua orang saksi atau seorang saksi dan sumpahnya terdakwa apabila pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti, nah begitu dan seterusnya, atau sumpahnya terdakwa apabila pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti. Wallahu taala alam.
Fa anzalallahu ta'ala mana tadi? Qala falaka ya nam. Qala la. Jadi Rabi'ah bin Abdan al-Khadrami matur ketika dituntut untuk mendatangkan bukti, qala la. Kula mboten gadah bukti. Kula mboten gadah bukti. Mungkin begini kisahnya. Niki jarine bapak lemahe bapak. Nah terus lo tinggal lunga lah ujug-ujug dinggoni iku. Nah terus kula omong iki lemahe bapakku, lha ndi buktimu? Ya tingak. Tingu, lha ora ndi bukti kok. Ya, begitu dan seterusnya. Qal Rasulullah SAW dawuh falaka yaminuhu. Falaka mongko hakmu yaminuhu, sumpahnya dia. Ketika sang pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti, terdakwa berhak untuk bersumpah mengelak tuduhan tersebut, membersihkan dirinya dari tuduhan dan dakwaan tersebut. Fangtalaqa mongko berangkatlah siapa? Imru'ul Qais ibnu Ais al-Kindi liyahlifa untuk bersumpah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dawuh, ama in halifa ala malihi, ama ngertenono in sekirane halifa dheweke sumpah ala mali ing atase bandane liyakulahu zulman, untuk memakannya dengan zalim, layal qayanna yakti dheweke bakal bertemu Allah ing Allah, wa huwa lan Allah anhu saking dheweke iku mu'ridun berpaling. Ancaman bagi orang yang bersumpah dan dengan sumpahnya dia mendapatkan harta dan menguatkan harta. Ketika sumpahnya tidak sebenarnya, ketika pemilik hak tidak memiliki bukti, ya, maka kita ulang lagi, sumpahnya terdakwa tidak akan diterima ketika pendakwa tidak memiliki bukti dan sebenarnya yang benar adalah pendakwa. Kira-kira banyak enggak orang yang memiliki hak dan tidak punya bukti? Banyak enggak? Banyak. Enek sertifikate ning di kobongan, kayak budal neng pertanahan ndak ngerti nomere, asal usule kok ngendi enggak ngerti, lali. Maka ya, dan masalahnya adalah rentan, apalagi di luar Jawa. Tukulahan tinggal mulai dulu, kok wis nggarep nih. Banyak enggak gitu? Banyak sekali. Sehingga ini lahan sitok suratnya enek 10, sing bener sing diyompo kabeh rumangsa tuku. Ini kenyataan. Kita teruskan ya. Fa anzalallahu mongko Allah taala numurnaken hadhil ayat menika, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ay la ta'kulu, ojo sampai seliramu mangan ba'dukum sebagian saking seliramu kabeh mala ba'din bondone sebagian bil batil kanthi cara sing batil, ay maksudipun min ghairil wajhil ladzi abahahu Allah, kanthi cara sing ora dipun parengaken dening Allah. Walaupun kalian dapat, walaupun kalian menang di peradilan. Qala Ibnu Abbas, dawuh sapa Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran habrul ummah ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi ayat menika fir rajuli ngenani seorang lelaki yakunu alaihi malun, dheweke duwe tanggungan bondo, walaisa alaihi bayyinatun, ning sing bersangkutan tidak memiliki bukti. Fayajhadul mala, dheweke menolak adanya tanggungan tersebut. Wa yukhasimu fihi ilal hakim, ya, dan kelah kepada hakim, kelah-kelahan, ya. Wa huwa ya'rif lan dheweke ngerteni annal haqqo alaihi, sak temene sing duwe tanggungan dheweke, bahwa harta tersebut bukan harta dia, tapi adalah dia kalah sebenarnya, bukan pemiliknya. Wa innahu asima bimanihi, wa innahu lan sak temene dheweke iku asima dosa bimanihi kelawan dhewe menahan. Apa maknanya menahan? Tidak memberikan harta kepada pemiliknya. Ketika sang pemilik lemah, tidak mampu mendatangkan bukti. Qala Mujahid, ini sebab yang kedua kata Abdullah bin Abbas, orang yang punya hak namun tidak punya bukti, yang bukan pemiliknya cukup bersumpah.
Kok penak men ngaku-ngaku motak-matak. Wallahi kita aku selesai. Karena pendakwa adalah lemah, dia harus bawa bukti. Ya, kita teruskan. Kalau Mujahid dawuh sapa Mujahid bin Jabir Al-Makki, opsi yang ketiga sebab turun ayat tersebut. Hadil ayatu ngenani ayat menika la tukhasim, ojo sampai kalian mengadukan kepada hakim wa antalan utawi sliramu iku zalimun dalam keadaan zalim. Qala al-Kalbi dawuh sapa Imam al-Kalbi huwa ayyuqima syahadataz zur, maknanya adalah dia menegakkan persaksian palsu. Tukang becak diundang, tukang becak bayar tus-tus engko wallahi lho ya picek amblek lho ya kebrukan genteng lho ya ngone gampang sego jangane sampean sapa lo tanggane tenan lek kowe kon wallahi tallahi demi Allah lo tanggane lek kula mboten tanggane keblek ana gunung ya siap lho kok enteng men 100.000 iso ngebleki gunung. Kowe ngerti lek kowe pemilikne demi Allah wallahi tambah alat-alat sumpah yang lain bahwa dia benar, dialah pemiliknya. Tekan jawab bayaran mang mlebu 100 metu diwehi cek kono jan ganteng-ganteng tenan sampean sesuk tak undangne ya siap jago sumpah la ilaha illallah. Ning ora ben tukang becak ngono kuwi lho ya, aku dhisik ya tau dadi tukang becak ya ora ngono kuwi. Kita terusaken sekarang masuk pada pembahasan ayat. Ayat tersebut surasanipun kados dawuhipun Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ai maksudipun walalan aja tak kulu mangan sapa sliramu kabeh amwalakum ing bondo-bondomu kabeh. Ai maksudipun amwala ghairukum bondone wong liya. Pak Afnan, sampean duwe rambutan ning ngarepan, aja rambutan to saiki urung usum, sampean duwe gedang ning ngarepan. Umpama suluh tok petik sitok tok pangan, asal napa pareng? Hah? Mboten enten pilihane, mulane sampean terjemahne dalam bahasa Indonesia, boleh saja. Karena secara asal pemilik harta itu boleh memakan hartanya sendiri. Seandainya ada orang bertanya, loh ayat ini kan delok rungokno, wala ta'kulu amwalakum, ojo sampai sampean mangan bondomu. Apa maksudnya hartamu? Harta orang lain. Yang orang lain tersebut adalah saudaramu. Kemudian Allah dipun dawakan dening Al-Imam Sa'di, adzafaha ilaihim, Allah menyandarkan harta kala wau ilahi marang mereka, bukan marang orang lain. Wala ta'kulu amwalahum, bukan wala ta'kulu amwala ghairikum, jangan kalian makan hartanya orang lain. Tapi Allah berfirman, jangan kalian makan hartanya kalian. Apa makna harta kalian? Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan kepada diri kalian bukan kepada harta orang lain? Li'anau sebab, perhatikan, yang bagi sepatute lil muslimi kanggene wong muslim iku an yuhibba li akhi, seneng marang sedulure ma yuhibbu li nafsihi, apa sing dheweke seneng kanggene awake dhewe. Kados dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, ora diarani beriman kanthi sak benere sapa ahadukum salah siji saking sliramu kabeh hatta sainggane yuhibba dheweke seneng li akhihi marang sedulure ma padha karo yuhib dheweke seneng li nafsi kangge awake dhewe. Sampeyan ndak gelem to bandamu dikerokoti karo tikus, ora demen. Dikerokoti karo kancamu, ora demen. Lek ngono aja ngrokoti bandane liyan padha karo tikus. Lek tikus lak ngrokoti bandane liyan to ya. Wong tikus ora butuh nyambut gawe, butuhe pokoke mangan. Ya. Kita teruskan. Hingga karenanya kita diperintahkan untuk membunuhnya. Membunuh tikus adalah ibadah. Aja sampai sampean malah berasumsi tikus iki lho kewane Allah Taala sing ora nek sing ngopeni, mulane ya bene to. Lah kowe arep open tikus apa piye?
Kucing ngono enek sing ngopeni, pitik enek sing ngopeni, lah tikus enek sing ngopeni ya jarna ta wong. Lah ya ngono ya lek umpama mangan parimu sampai dadal ludes ya jarna aja gersah, gersu. Nah, kula marahi tau krungu dhewe ngoten niku. Jarna ta tikus nyapa ora enek sing ngopeni. Ya. Saaken. Kita terusaken. Jadi Allah SWT menyandarkan kepada kalian apa maksudnya? Sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim itu suka untuk saudaranya seperti apa yang dia suka untuk dirinya. Sebagaimana dia suka apabila hartanya digerogoti oleh tikus, jangan sampai dia menggerogoti harta orang lain seperti tikus. Sing ora ngerti darbe elian. Ya, kita teruskan. Wayah tarimulan supaya dhewe mulyane malah ing bondone liyan kama kaya dene nam yuhtaramu den mulyane apa maluhu bandane dheweke. Ya, jadi ada di sana hak kepemilikan. Tidak ada kok istilah semuanya adalah milik bersama seperti orang-orang komunis, sosialis. Tidak. Hak kepemilikan itu diakui oleh Islam. Ya. Karenanya Allah Ta'ala mengharamkan seorang mengambil, memanfaatkan, memakan harta orang lain. Sebagaimana masing-masing tidak menghendaki itu pada harta dirinya sendiri. Ya, demikian. Ini yang pertama. Kemudian opsi makna kedua, wali anna akla humala limali ghairihi, sebab lek dheweke glemangan bondone liyan. Ya, yujri ghairahu dadekne wong liyan wani ala akli malihi mangan bandane dheweke indal qudrati lek mampu. Maksudnya pripun? Sampeyan lek mangan bondone liyan kanthi cara batil, bakal liyan lek enek kesempatan yo mangan bandamu. Ora usah dadak melu-melu karo Makdi Kustur. Sapa Makdi Kustur? Ya Makdi Kustur. Sing duwe konsep pokoke nyolongi ra apa-apa. Janji ora konangan. Nyolong ra apa-apa ora konangan. Kuwi ngono lho budi luhur. Lek konangan kuwi ngono jenenge budya asor. Gek model agamane sapa? Agamane Kustur. Agamane Rasulullah ora ngono kuwi. Agamanya Rasulullah SAW Islam mengakui kepemilikan, bahkan kepada orang kafir diakui kepemilikannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sa'tamani Allah ya'murukum paling perintah yang seliramu kabeh antu adu supaya melaksanakan nyampe nih al amanati semua amanat ila ahliha kepada pemiliknya masing-masing. Jadi khianat itu bukan tipikal, bukan ikon seorang muslim, tapi ikon seorang muslim adalah amanah, karena ikon seorang muslim melaksanakan titah Allah Ta'ala ini. Juga perhatikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh sing padha iman. Sing iman lho sing diomongi. Anapun sing etok-etok ora diomongi wonten ayat menika. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh sing padha iman. Aufu penuwono sapa sliramu kabeh bil uqud ing semua transaksi. Al uqud jamak dari akad, ijab dan qabul, transaksi. Masuk di dalamnya semua transaksi, semua bentuk transaksi kecuali apabila transaksi tersebut adalah transaksi yang batil. Dan Allah Ta'ala sengaja dalam ayat tersebut tidak menyebutkan media transaksinya dengan siapa, supaya mencakup semua bentuk transaksi, walaupun kepada orang yang kafirun, walaupun kepada orang yang kafir. Kenapa? Karena al-wafa bil uqud,
memenuhi terhadap semua transaksi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Famastaqamu lakum, sekiranya mereka masih istiqomah dengan kalian. Apa maknanya? Mereka masih mau memenuhi hak kalian, memenuhi janji-janji kalian. Fastaqimu lahum, maka istiqomalah dengan mereka, penuhi mereka janji-janjinya, penuhi mereka hak-haknya. Innallaha, saat temani Allah iku yuhibbu, cinta sapa Allah al muttaqina, ing wong-wong sing bertakwa. Maknanya ayat tersebut bahwa memenuhi semua hak mereka yang ada hubungan dengan kita adalah merupakan bagian dari ketakwaan. Karenanya Allah Ta'ala menyebutkan setelahnya dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian juga perhatikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanha, orang larang sapa Allah anil ladina, ngenani wong-wong akeh sing lam yuqatilukum, ndak memerangi kalian. Orang kafir ndak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum, kau berbuat baik dengan mereka. Ayat ini camkan baik-baik, tidak dilarang berbuat baik bersama mereka. Bahkan perhatikan dalam ayatnya terusnya, wa tuqsitu ilaihim, lan sliramu berbuat adil bersama mereka. Innallaha, sak temene Allah iku yuhibbul muqsitin, cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan cintanya kepadanya, maka hal ini mengisyaratkan perintahnya terhadap hal tersebut, menunjukkan perintahnya terhadap hal tersebut. Perhatikan juga kembali kepada surat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala lan aja sampe yajrimannakum, dadekne sampean wani berbuat jarimah. Apa itu? Dadekne kalian berani berbuat dosa, kalian berani berkhianat. Syana'anu qaumin, kebencian kalian kepada kaum yang lain. Ala alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil. Allah mewanti-wanti, benci ya benci, tapi berbuat adil keharusan. Apa itu makna berbuat adil? Melaksanakan amanah, memberikan hak, begitu dan seterusnya. Lalu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Perhatikan, i'dilu, berbuat adil sapa sliramu kabeh, huwa aqrabul taqwa, hal tersebut lebih mendekati kepada ketakwaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita teruskan. Jadi apabila Anda memakan harta orang lain dengan batil, mengakibatkan orang lain juga akan melakukan yang sama ketika mampu. Kan jarimu pokok ora nangan, saringate sapa? Saringate kustur. Lek saringate Allah Ta'ala ora ngono kuwi. Kula waosne wae udahi Allah Ta'ala. Ya. Walamalan karikalane kana akluha, memakan harta sesama iku nau'aini, dua macam. Ya, kita ini tidak dilarang untuk memakan harta orang lain, karena tidak mungkin kita memakan harta kita sendiri, tidak mungkin. Sampean petani duwe gabah, oh nandure ora arep duwe gabah. Maknanya kebutuhan kita ada di tangan orang lain.
kebutuhan kita adalah harta orang lain. Ya, sehingga Allah Ta'ala mensyariatkan jual beli, sehingga Allah Ta'ala mensyariatkan sewa menyewa, sehingga Allah Ta'ala mensyariatkan begitu dan seterusnya. Sehingga perlu diperinci bahwa tidak selamanya memakan harta orang lain itu batil namanya. Kenapa? Karena siapapun tidak mungkin bisa hidup sendiri dengan apa yang dia miliki. Iso lek sing duwe pabrik banyu mosok panggang ngombe tok, lek ya klempoken. Lek sing kerja ning Ajinomoto mosok panggang ngombe mangan SSG. Apa rumangsamu malih marek apa piye? Wah iso malih marek. Napa? Lah nek daging sing bekas digodhog apa nek rasane? Maka kita ulang lagi, kita ini tidak bisa hidup tanpa harta orang lain. Karenanya Allah Ta'ala memberikan solusi dengan perdagangan, dengan saling memberi hadiah, dengan ijarah sewa menyewa, dengan dan seterusnya. Sehingga dikatakan di sini, wala malanari kalani kana ono akluha memakan harta orang lain itu nau'aini ono loro macame. Nau'an sepindah bihakin memakan harta orang lain dengan hak. Wa nau'an dan jenis yang lain bibatilin memakan harta orang lain dengan batil. Wa kanal muharram lan sing diharamne innama angin bersini huwa utawi dheweke akluha bil batil memakan harta orang lain dengan cara batil. Ada memakan harta orang lain setelah kita mendapatkan mengeluarkan keringat yang gerontolan sak kepel-kepel dan seterusnya nyambut gawe umpama diopahi terus upahi digomule lek upahi telo digodhog jenenge kolak lek diparut jenenge sawut dan seterusnya oleh napa bareng iki aku ora nandur sinandur Mas Paijo ning aku mang buruh masul ning kono diopahi telo boleh atau boleh? Boleh. Kenapa? Engkau mendapatkannya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang batil. Kita terusakan. Qayyadahu Allah Ta'ala nentuakan bidzalika kelawan menika. Jadi Allah menentukan yang diharamkan adalah memakan harta dengan cara batil. Wa yadkhulu fi dzalika lan masuk ing dalam kalimat memakan harta orang lain dengan batil. Fi dzalika ing dalam menika kala wau akluha memakan harta orang lain ala wajhil ghasab kanthi cara ghasab. Apa itu ghasab? Merampas. Ya, wasariqalan kanthi cara nyolong, ngutil. Ya, walaupun ora konangan, walaupun ora korangan ya haram. Ora kalau ora konangan akhirnya bodi luhur. Lah memang nggone gandong lan para maling kok. Lah nyatane sing dadi tokohe Kustur kok ya pantes. Kustur ki sapa to? Ya gak ero aku. Jarine nek jenenge Kustur. Lan cerita riwayat Kustur niku riwayatnya mutasil dumateng Kang Imam. Ya. Kita terusaken. Wasariqah wal khiyanah lan kanthi khianat fi wadi'a ing dalam titipan aw ariyah utawa silian. Sebagian wong dititipi. Ya, terus dijipuk, dijaluk. Iki apa tamu? Lan ndi buktine? Loh, dek wingi kula sing nitipne mriki. Lah yen ndi buktimu? Lek kowe nanti bukti berarti ya duduk tamu. Ngali kono. Au ariyatan utawa silian sebagian nyuwun sewu lho nggih ning negara Alengkadirja kono. Nyilih ondo lali ora mbaleni. Sehingga nek sing duwe ngungkuli wong sing milih lek butuh. Enek ora ngono kuwi? Ning negara Alengkadirja enek. Lek ning Mojokerto kira-kira kok ora enek ta? Bab wong nang Mojokerto iki wong ngene iki kabeh lho, jenengan pancen ngene. Lek nyilih ndang Mbah. Niki termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Lha mosok ondo ya dikerakoti. Lah jatuhe kancane tikus kok ondo ritak teko pring ya banget dikerakoti. Ora enek barang sing ora kena dikerakoti karo tikus iki. Mbuh apa to jane tujuane kok tikus ngerakoti ondo barang niki.
Kira-kira itulah jalan pintasnya. Utawa kira-kira ngasah untune, begitu dan seterusnya. Mari ora tahu ada informasi dari tikus loh, apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang jadi tujuannya. Ya, utawa nyilih kompo sing duwe masyaallah. Arep njipuk jan ngenteni senggange sing nyilih. Sampeyan aja ngono kuwi. Bener memang lek disili barang kok medit ora oleh, kepatrapan dharipun Allah taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Napa terus wa yamna'unal ma'un. Ayo di sini kompoe kaya ora oleh apa ora eling dawuh Allah taala wa yamnauna al maun. Ning disawang sing nyilih iki kira-kira balekne apa? Lek sing nyilih genah-genah ndek ingi ora balekne sampai 3 sasi. Mosok ya panggah disili. Oleh memberi pelajaran. Ora usah dadak petita-petiti. Mas kowe ra kelingan dawuh Allah taala to. Wa yamnaunal. Lek aku ya kelingan, ning apa kowe ra kelingan? Aku pas mbutuhne kek sampean omahmu koncinan digoleki yo angel dan seterusnya. Lek sampean pengin ngompo montormu, ayo gon rene, tak kompakne. Lho, kurang piye to sing duwe kompo? Oleh lho, sedekah niku ora ndak harus pakai duit. Sedekah termasuk sedekah nggih angin, kompo niku termasuk sedekah. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Niki ora kok tujuane nyinggung, ngeneki ora. Kok dene-dene sampean rumangsa kenekan ya syukuran yang Allah. Sampean ki jek duwe rasa. Lek wis mati rasa lah ya blaen sampean. Ya dinasihati kenekane tok ora ngerti. Sesuk lek nyilih ya panggah ngono kuwi neh. Wal iyadu billah. Kita terusaken. Utawa nahwi dzalik semisal yang lain. Sudah masuk Isya? Monggo adzan. Kita terusakan. Wa yadkhululan masuk fihi ing dalam kategori memakan harta dengan cara batil aidan ugi akhluha njipuk bondo ala wajhil muawadah kanthi cara tukar menukar ya bi muawadatin kelawan ganti muharramatin sing haram kauqudi riba. Contohnya napa? Transaksi riba. Jadi transaksi riba adalah transaksi yang haram karena dia mengambil ganti daripada uang yang dia berikan lebih dari nilainya. Dan adalah cara bertaubat dia adalah melepaskan diri dari riba tersebut dan mengembalikan kepada yang bersangkutan. Made, aku wis tobat tok Made, aku ora ngrolasi neh. Nah, ngrolasi. Ngertos ngrolasi? Utang 10 bayar rolas. Kok apal? Lah piye ra apal? Ya. Ini jenenge ngrolasi. Ya. Maka caranya adalah Makdi aku wis tobat bayar 10 ya Makdi ya. Loh kan wis kadung janji wis to Makdi, muga-muga Allah taala paring rezeki ing papan liyane. Sebab dawuh Allah taala jenenge transaksi utang piutang iku mau masuk dalam kategori uqudul irfaq. Apa itu uqudul irfaq wal ihsan? Transaksi sing tujuan mau muatane berlaku lemah lembut dan tulung nulung. Ngutang ini ku masuk dalam transaksi apa? Tulung nulung. Artinya seorang yang menghutangi, ketika menghutangi cukuplah ia dengan janji yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Apa janjinya? Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal
akhirah. Barang siapa yang memudahkan, memberi kemudahan atas orang yang dalam keadaan sulit, pasti Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wong niku utang, anane utang, mergo napa? Ora duwe. Wong ora duwe tok mudah nih supaya dia punya, ya. Lan watake duduk watak utang, nyuwun sewu lho nggih. Wong lek kadung watake utang, ya to. Tok glontorana duit pira membebaskan dari orang yang terlilit hutang. Nah, wataknya watak kerdil, tok bebasno saiki, sesuk golek utangan liyane. Sehingga semacam itu harus didewasakan. Apa yang didewasakan? Mentalnya didewasakan. Ya, begitu dan seterusnya. Bab wong lek mental utang nyuwun sewu lho ya, duwe duit sak gegem. Tuku Nmax kuat kontan, tuku Vario bekas ya utang. Iku ora kok ngeneki sing enek lho ya. Ning berbicara apa adanya. Bahkan nyuwun sewu lek watake utang, ya ta. Tuku sabun tinggi adus sing regane ora mesra, kuwi ya utang. Lah duite tinggi bayar cicilan sing dhek ini. Enek namanya mas kredit. Lek tekane dina Rebo mas Rebo, lek dina Senin mas Senin, saking akeh sing teko ngutangi. Nyapa? Watake watak utang. Duwe duit nggih tuku sabun yo dicicil dhisik. La ilaha illallah. Sampeyan kudu syukur diparingi nikmat qanaah dening Allah Ta'ala. Nabi sallallahu sampun paring dawuh, qad aflaha, yakti wis bejo gumayangan sapa man aslama, wong sing diparingi nikmat Islam. Wa razaqahu lan Allah Ta'ala paring rezeki ing piyambake kafafan, nikmat pokok cukup. Pripun Pak to ya? Pokok cukup. Diarani cukup niku ora kok kekurangan. Diarani cukup niku ora kok kakean, ning pokok cukup. Sebab nyuwun sewu, wong niku lek ora panggah cukup, kekurangan, akhirnya asor yang niku. Menghinakan diri di hadapan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan nikmat yang paling mulia setelah nikmat Islam adalah nikmat rezeki yang cukup. Kalimat cukup niku luas lho nggih. Wayah rabi yo enek duit sing tinggi bayar mahar. Bener para Mas? Cukup tak kuwi jenenge? Muga-muga dicedhekne judune. Wayah manggone bojo diparingi nikmat duit sing iso tinggi ngontrak. Lah tuku ya nanti duit isane ngontrak dadi kontraktor. Ya ora apa-apa. Sebab ora wajib wong niku mbangun omah nenggone bojo ning omahe dhewe, ora wajib. Sing penting nenggone bojo di tempat yang standar, walaupun karo nyewa, walaupun karo numpang ning pondok. Sapa kuwi? Ya wong kae. Ndak wajib punya rumah sendiri itu. Ndak wajib. Kemudian umpama wayah nyekolehane anak yo enek sing tinggi bayar kecukupan. Sehingga inilah yang disabdakan Rasulullah SAW dan disebutkan dia adalah merupakan inti kebahagiaan hidup. Nikmat Islam, nikmat rezeki yang cukup. Demikian juga sebaliknya, harta itu apabila melimpah biasanya wong niku ndadekne lacut. Wong niku ndadekne petita lan petiti. Wong niku ndadekne adigang lan adigung, adiguna sapa sira sapa ingsun. Kesombongan, kecongkakan. Lebih-lebih lagi mereka yang lupa akan hak Allah Ta'ala dalam harta tersebut. Padahal harta tersebut di sana ada harta orang-orang miskin yang harus ia berikan. Begitu dan seterusnya. Dan lupa bersyukur kepada Allah bahwa harta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah Ta'ala dawuh wa qanna'ahu, Nabi SAW dawuh wa qanna'ahu Allah, lan Allah Ta'ala paring niki sing paling penting, qana'ah, rumangsa cukup bima atahu kelawan menapa ingkang sampun dipun paringaken dening Allah. Titik iso membagi, turah iso nyisihne tinggi celengan. Wallahu Ta'ala alam. Kita teruskan. Kauku di riba, contohnya adalah riba. Wal qimar, lan contohnya adalah perjudian. Judi adalah bukan transaksi yang membolehkan hal yang haram. Fa innaha monggo sak temene dheweke iku min aklil mali bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Demikian juga mahar yang didapatkan oleh seorang pelacur dalam perzinaan yang Allah Ta'ala haramkan dalam ayat-ayatnya, yang Nabi SAW haramkan dalam sunnahnya, yang disepakati oleh para ulama tentang haramnya zina, dan divonis oleh para ulama kafirnya orang yang menghalalkan zina. Walau di media sosial gempar membicarakan tentang si AA yang melegakan zina atau pernikahan atau hubungan seks di luar atau non marital begitu dan seterusnya, tanpa ikatan pernikahan. Yang penting suka sama suka. Wal iyadu billah. Sementara dalil-dalil tentang haramnya zina sudah finish, sudah selesai, sehingga tidak ada lagi perubahan. Menjadi pertanyaan, bolehkah anaknya perempuan yang cantik dizinai? Kalau dia mengatakan boleh, ya silahkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, idza lam tastahi fasna masita. Lek kowe ora duwe izin, ayo monggo. Bab kowe karo babi nek bedane. Begitu dan seterusnya. Ya, kita teruskan. Jadi apabila pelacur mendapatkan mahar, disebut mahar ya. Karena mereka katakan sebagai upahnya, maharnya. Maka dia harus membebaskan diri darinya apabila ingin bertaubat. Bagaimana cara dia bertaubat? Apa diwehne karo kepada yang hidung belang? Makde, aku ndek ini tahu tok kontrak ta ya. Sewengi ka lho. Kelingan tok, galingan. Iki makde ora halal makde. Lah terus ya pek neh makde. Kira-kira diwehne makde hidung belang tinggi apa neh? Tinggi ngono maneh. Dan cara bertobatnya bagaimana? Jangan berikan kepadanya, berikan kepada sesuatu yang jelas Anda tidak berhak memilikinya. Diberikan kepada fasilitas umum, diberikan kepada hal-hal yang hina. Nah, begitu dan seterusnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak kita dan keturunan kita dari kehinaan itu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala melarang kita untuk mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Nah, kita teruskan. Li'annahu sebab dheweke laisa fi muqabalati iwadin mubah. Laisa ora ana fi muqabalati ing dalam memberikan ganti iwadun kelawan ganti mubahin ingkang dipun parengaken. Ketika dia dikontrak untuk menjadi pelayan seks waliyadzubillah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkannya, karena hal yang haram tidak berhak ia mendapatkannya. Adapun mahar dalam pernikahan, berapapun mahar tersebut, maka adalah halal. Wa yadkhulu bidzalika masuk ing dalam memakan harta dengan cara batil, akhdhuha bisababi ghishin, mangan bondo kanthi cara ghish, ngapusi, ya, fil bai' ing dalam jual, wasyira'i lan ing dalam beli, wal ijarati lan ing dalam sewa menyewa, ya. Bandule timbangan dikerowok, diiseni apa sing luwih enteng. Saya ngene lek dodol delok ento, aku lek dodol delok ento sampai blek kaya ngene iki lho. Oh, sampai blek iki panggaku kurang. Ini apa? Maling sing dicolong bandule. Apa enek ngono ki? Mulane enek kita omongne. Lek ora enek nyapa dadak diomongne. Maka ini adalah haram. Walaupun wonge seksenono ya Mas ya delok ento.
anget kilo tak imbui sakmene, maka kita ulang lagi itu adalah haram. Anda tidak berhak untuk mendapatkannya, Anda tidak boleh berhak untuk memilikinya. Walaupun sing tuku yang sampean marem mergo apusi bahwa timbangannya timbangan it's okay. Lah nyapa liyane luwih nemen ae. Walaupun maling murah patek nemen, kuwi ngono ya panggah ya, demikian. Li'anahu sebab dheweke iki nah mana tadi? Wal isyarah dalam sewa menyewa, wasyira' lan dalam jual beli. Ya, tidak boleh hal tersebut. Ya, mobil sekoklok kabeh tukokne Oligardan. Oligardan iku kendel toh. Akhirnya suaranya kleses, ditinggal turu iso tangi. Saking penake. Baru ini gardan entek kepekatannya baru urak hanya tulis bobrok abeh, maka ndak boleh. Atau wis nyuwun sewu lho ya, wis pating demplah kabeh diplester dipilok ses, diplester ses, ora kok dilas ditampal ora dikapakne gene plester dempul set wa ma adraka malingiun. Maka semacam itu juga adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, haram hukumnya. Berarti kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi itu bil khiyar kelawan hak pilih. Malam yatafarraqa sing selagi keduanya belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana, ketika keduanya jujur dan saling menerangkan, burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi bagi keduanya dalam jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, apabila semuanya saling dusta, saling menyembunyikan, welut kecetuk sili. Jenengan ngertos sili lulu nyuyu to, lek welut liweh lunyu, karek sing menang sing endi, padha-padha malinge, padha-padha dosa. Fa'in monggo ing yen to sedekah jujur wa bayyana dan menerangkan, burikalahuma diberkahi baginya fi bai'ihma di dalam jual beli keduanya. Ingat, keberkahan adalah main goal kita, bukan sekedar mengumpulkan harta, tapi keberkahan. Ya, wa in katama, wa in lan ing yen to katama, keduanya menyembunyikan. Wa kadzaba, dan keduanya dusta, welut kepethuk sili, padha lunyune. Ya, muhikat mongko bakal kak busek barokatu bai'ihima, berkahe jual beli mereka. Untungnya kita sak goni dijunjung ra kuat, lek perlu diseret, ning kenyataane panggah ora enek gunane bondone akeh. Lah nyapa rame ajang klontang-klonteng ora ana isine. Keberkahan adalah segalanya. Keberkahan adalah segalanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi semua kita di dalam apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Kita teruskan. Wa yadkhulu fi dzalika, masuk di dalamnya isti'malul ujara, mempekerjakan upah, wa aklu ujratihim, dan memakan upah mereka. Ngongkon nyambut gawe wong pas wayah bayaran ditinggal minggat. Ini juga masuk di dalamnya. Ya, wa kadzalika semonogo akhdhum ujratan ala amalin lam yaqumu biwajibihi. Ya, emang juragan sing maling mau nyambut gawe wong ra dibayari tinggal lunga. Niki saka waline. Ya, seorang pekerja sing akhadahu anam, wa kadzalika akhdhum ujratan ala amalin lam yaqumu biha. Njibuk bayaran ing atase pekerjaan yang dia tidak kerjakan. Sing penting ceklok, masuk ceklok. Jam pinten mulih? Hah? Mulih jam pinten? Jam loro. Mau jam loro ceklok neh. Lah di antara keduanya, yo terserah toh, tinggi petung dadi belantik ya ora apa-apa, tinggi maklar ya ora apa-apa, dan seterusnya. Wallah, ini adalah merupakan pencurian terhadap harta yang tidak halal bagi dia, yang tidak halal bagi dia. Walaupun pimpinan Anda membolehkan, lawan pimpinannya podok malinge,
ya, maka tidak dibolehkan hal tersebut. Ingat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada yang bersangkutan. Nek jam loro, tet yo tet. Ya. Kita teruskan. Wa yadkhulu fi dzalika, ya, wa yadkhulu fi dzalika, masuk di dalamnya akhdul ujrah 'alal ibadat wal qurbat, jipuk upah ing atase ibadah allati la tasihhu, sing ora sah jipuk upah niku wau hatta yaksida biha wajh Allah, sehingga ne dheweke berharap wajah Allah. Ya, misalkan badal haji, Pak Yai kula titip jenengan kula budal nih badal haji, yo niki upahi dan seterusnya. Para ulama mengatakan boleh badal haji, boleh dia mengambil upahnya, namun dengan syarat ikhlas. Lah ora ikhlas, haji ini ora ditampa, biar pe golek bayaran. Seorang tidak berhak mendapatkan imbalan kecuali apabila ibadah itu diterima. Lek ora ikhlas, sing dadi pikiran lan neng bon-bonane mek gur duit sing merah sing halus-halus, diterima enggak hajinya? Hah? Enggak diterima. Ya, begitu dan seterusnya. Itu di dalam ibadah-ibadah yang masuk di dalamnya mewakilkan. Lek salat piye? Maka salat tidak. Salat bukanlah ibadah yang boleh diwakilkan. Allah Ta'ala dawuh, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sak temene salat iku kanat ono 'alal mu'minina, kewajiban ing atase saben-saben wong mukmin mawquta sing wektune wis ditentokne. Dadi ora kenek kok salat kok dipidhaki, ora kenek. Teng mriki enten mboten bidaan. Muga-muga mboten enten nggih, nang masjid iki lho nggih. Ya, umpama dipidhaki sing midhaki ket tus men salat sitok. Lek ra salat 50 tahun berarti ping pira? Lho, ning negeri Alongkodreja Kidul kono kuwi enek lho ngono kuwi. Yaine ngerahne santrine dingge midhaki. Yo lek santrine yo oleh gandulan, oleh sarung, oleh amplop. Ning amplope ya mek gur sakmene. Ning yai ini ora halal Pak Yai ngono kuwi. Wong kafir ki ora sah salate, sehingga ora sandata tok lati, ora sandata tok pidhaki, walaupun duit akeh, transaksinya oke. Maka itu adalah haram masuk dalam ayat ini. Nah, wa yadkhulu fi dzalika, masuk di dalamnya al-akhdhu, ya, mengambil, ya, minaz zakawat, dari zakat, was sadaqat, dan sedekah, wal auqaf lan waqaf, wal wasaya lan wasiat, liman laisa lahu haqqun minha, kanggene wong sing ora duweni hak. Sugih mriki njipuk harta zakat yang itu bukan haknya dia. Au utawa fauqa haqihi, jipuk zakat orang itu masuk di dalam orang yang berhak mendapatkannya, ya, akan tetapi fauqa, ya, nam fauqa haqihi, lebih dari haknya, maka juga tidak dibolehkan. Wa kullu hadza, sakabehane iki wa nahwilan semisale iku min aklil mali bil batil, masuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil. Wala yahilu mengko ora halal dzalika sing mangkono iku mau biwajhin minal wujuh, piye pun carane tidak halal. Sedikit lagi, hatta sehinggane walau hasala fihi niza, sekiranya terjadi pertikaian, wa hasalal irtifa, lan terjadi apa? Irtifa, diangkat masalahnya, diunggah neneng hakim ila hakim syar, dumateng hakim syar'i, wa adla man yuridu akluha bil batil bi hujjah, dan orang yang ingin makan dengan cara batil mampu mendatangkan hujjah, mampu mendatangkan bukti, mampu mendatangkan alasan, bahkan mampu mendatangkan saksi sing saksine arep njaluk sumpah ping pira dilak. Lah nyatune ora wedi karo Allah. Ya. Ghalabat hujjatuhu al-muhiqqa, maka akhirnya dia mampu mengalahkan dengan alasannya atas orang yang berhak.
wa hakamalahul qadi bidzalik, dan hakim memutuskan perkara untuknya, fa inna hukmal hakim, perhatikan, fa inna mongko sak temene hukmal hakimi, hukumi hakim iku la yubihu muharraman, ora iso ndadekne barang sing haram dadi mubah. Yo haram tetap haram, enggak akan diterima oleh Allah. Ya, wala yuhalilu haraman, orang sing ndadekne barang sing haram dadi halal. Hukumnya hakim enggak merubah hakikat hukum di sisi Allah. Inna manging mesti yahkumu ala nahwi ma yasma, hakim itu hanya sekedar menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar. Wa ila la ora fahaqaqul umur baqiyatun, hakikat perkara tetap di sisi Allah. Sing batil ya batil, sing haram ya haram. Falaisa fi hukmil hakim lil mubtili rahatun, ya, bukanlah hukumnya hakim bagi orang yang berbuat kebatilan rahatun, apa namanya, kelonggaran baginya, wala subhatun, bukan juga subhat, wala istirahatun, dan bukan juga memberikan dia istirahat, artinya membolehkan dia untuk memakan harta orang lain tersebut. Perhatikan footnote nomor 1 kita baca. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, saking Ummi Salamah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala panjenenganipun dawuh Rasulullah, innama angin mestine aku iku basyarun, menungso. Rasulullah dawuh nih, aku ku lho menungso. Wa innakum lan sak temene sliramu kabeh iku taktasimuna ilayya, bertikai kepadaku. Wala Allah mungkin naik ba'dukum, sebagian saking sliramu kabeh ayakuna ing yen to dheweke iku alhana, luweh bisa, luweh pinter mensilat lidah, bihujjati kelawan alasane min ba'din saking liyane, fa abdi saingane aku mutusne lahu kang ngene dhewe ala nahwi ma asma, sesuai apa sing tak rungokne. Faman mongko sapane wong iku itu lahu sing aku putus nilau kang ngene dheweke bisa ngelawan sesuatu min haqi akhi saking hake dulure, fala ya'khudhannahu, ojo pisan-pisan dijipuk. Kowe memang tak menang nih, ning lek kowe memang ora bener ojo sampai tok jipuk. Fa inama monggo angin mestine aku mutusne, aku motongne, aku nyuwilne lahu kang ngene dheweke kitatan min narin, sepotong dari api neraka. Ingat, hukumnya hakim tidak merubah hakikat hukum di sisi Allah. Apabila dia tidak berhak, maka dia tidak berhak untuk mengambilnya, walau putusan hakim ketok palu dia yang menang. Kita teruskan. Waman mongko sapane wonge adla sing menyampaikan ilal hakimi marang hakim, ya, bihujatin batilatin kelawan alasan sing batil, wa hakamalahu bidzalika, lan hakim memutuskan untuknya hal tersebut, fa innahu la yahillu lahu, ora halal kang ngene dheweke, wa yakunu lan ana sapa dheweke iku aklan wis mangan lima li ghairihi marang bondone wong liya bil batili kanthi cara batil, wal itsmi lan cara dosa, wa huwa lan utawi dheweke iku alimun bidzalika, ngerteni itu. Artinya yang bersangkutan tidak boleh memakannya walaupun hakim sudah memutuskan dia menang, apabila dia tahu bahwa dia adalah dusta. Fayakunu ablagha fi uqubatihi, maka orang yang tahu dia batil kok panggah doyan, maka hukumannya lebih berat. Wa asyaddu fi nikalihi, lalu lebih berat di dalam hukumannya di sisi Allah. Wa ala hada, berdasarkan ayat menika tadi, kita ulang lagi, ayat itu berbicara tentang orang yang mengajukan kepada hakim sementara dia tidak berhak, walaupun dimenangkan ia tidak boleh mengambilnya. Masalah selanjutnya, wa ala hada, berdasarkan ayat menika ugi fal wakilu mongko wakil. Siapa wakil di sini? Advokat. Siapa wakil? Advokat. Itu advokat ya, advokat, ya, atau jasa pelayanan hukum atau notaris. Idza alima arikalane dheweke ngerti ana muwakilau sak temene wong sing makilne dheweke ning peradilan iku mubtilon, wong sing batil, ora duweni hak fi dakwahu ing dalem tuntutane, lam yakhillalahu, ora halal kang ngene dheweke, he Pak Hakim, he Pak Jeksa, lek jejeg kurang krasa
an yukhasima anil khain, membela orang yang khianat. Kama qala ta'ala, kados dipun Allah taala, wala lanajo, sampai perhatikan firman Allah taala di surat An-Nisa footnote terakhir, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Wala lanajo, takun ana sapa sliramu Muhammad lil khainina kangge wong-wong sing lacut lan khianat, khasima sebagai pembela, walaupun amplope kandel, walaupun bayarane kontan, ning sampean ora oleh belo. Kenapa? Wala takul lil khainina khasima. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk semua kita, dan mudah-mudahan Allah taala berkahi semua kita dalam langkah-langkah kita, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan apapun yang masuk kepada kita, dari apa yang masuk kepada kita, yang sampai kepada kita adalah sesuatu yang dipastikan halalnya, kebolehannya, sehingga dia akan membawa keberkahan dalam hidup kita, memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, memudahkan bagi anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh, ora angger iso oleh. Mengatakan subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.